إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Masih di pelajaran fikih salat berkenaan dengan sunnah-sunnah salat. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan ada kesunahan-kesunahan sholat ya, ada talafut, ada kemudian mengangkat kedua tangan dan kesunahan-kesunahan yang lain. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ta'awudhu sirron qabla al-qira'ati fi kulli raq'atin. Ya. Kesunahan berikutnya adalah yaitu ta'awud, membaca ta'awud siron secara sir, artinya tidak dijarkan qoblal qiraah, sebelum baca surat Al-Fatihah membaca ta'awud. Di sini kesunahan-kesunahan salat, sunan usolah. Ya, ta'awud ya, kita tulis at-ta'awudhu. At-ta'awudhu sirron, dibaca sir qabla al-qiraah fi kulli raq'atin, fi kulli raq'atin. Itu membaca ta'awud dengan sir ya, tidak dijarkan. Jadi sir itu hanya terdengar oleh diri kita sendiri tanpa didengar oleh orang lain di sisi kita. Dan ini dibaca ya, ta'awud dibaca setelah iftitah ya, setelah iftitah. Di buku Syarah akan disebutkan yaitu ta'awud lil qiraah, di ta'awud untuk membaca Al-Fatihah ya, baca Al-Qur'an setelah iftitah. Dan wa takbirati sholatil id in ata bihima walau fi sholatin jahriyatin. Kemudian yaitu juga kalau di sholat id sini disebutkan setelah takbir dalam sholat id. Nah, kemudian ta'awud ini dibaca sir ya, meskipun di sholat jahriyah ya. Sholat jahriyah tetap dibaca apa? Sir ta'awudnya ya. Adapun kalau di luar sholat ya, di luar sholat maka dijaharkan ya untuk Fatihah dan selainnya jika memang bacaannya dijaharkan ya. Misalnya kita baca Al-Fatihah di luar sholat, bacanya dijaharkan maka kita dijaharkan. Kapan membaca ta'awud? Yaitu qabla al-qiraah ya. Sebelum apa? Sebelum baca Al-Qur'an, sebelum baca Al-Fatihah ya. Dan nanti akan terluput ta'awud ini, kesunahan ini dengan mulai membaca bismillah ya. Dengan mulai membaca apa? Basmalah. Jadi ta'awud kan dibaca sebelum baca Fatihah. Maka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Nah, ketika kita tidak baca ta'awud tapi langsung bismillah, sudah masuk bismillah, maka sudah tidak ada kesunahan untuk ta'awud karena sudah luput ya. Kesunahannya sudah terluput. Nah, kemudian kapan dibaca fi kulli raq'atin? Jadi setiap rakaat, artinya setiap rakaat itu kan ada bacaan Al-Fatihah, maka di situ disunahkan membaca ta'awud
Rakaat pertama ada Fatihahnya, sebelumnya baca ta'awud. Rakaat kedua juga baca Fatihah, sebelumnya disunahkan ta'awud. Yaitu di setiap rakaat, dan kalau di sholat kusuf di setiap berdiri, ya. Di setiap berdiri. Dan lebih ditekankan lagi di rakaat pertama, ya. Lebih ditekankan lagi di rakaat Di rakaat pertama. Kemudian Ar-Ramli mengatakan disunahkan ta'awud dan tasmiyah di tengah-tengah surat, ya, di tengah-tengah surat di luar sholat, ya. Di luar sholat. Disunahkan ta'awud dan tasmiyah di tengah-tengah surat. Ketika membaca di tengah-tengah surat, bacanya di luar sholat, kata Ar-Ramli disunahkan untuk baca ta'awud dan tasmiyah. Dan bentuk atau lafaz ta'awud yang paling afdol yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Itu yang paling Yang paling afdol. Ya, ta'awud ini, ya, berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil, ya, diantaranya adalah bisa kita lihat di surat An-Nahl 98. Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau itu ingin baca Al-Quran, maka mintalah perlindungan pada Allah dari syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Nah, ini ada perintah fasta'id billah, ya, diperintahkan untuk minta perlindungan, berta'awud, ya. Nah, ini dilakukan di setiap Di setiap rakaat. Kemudian kesunahan berikutnya, wa ta'minu, qala rahimahullahu ta'ala, wa ta'minu ba'da faragil fatihati wal jahru bihi fil jahriyati. Yaitu yang berikutnya adalah at-ta'min, ya. Ta'min, ucapan amin. Kesunahan berikutnya adalah at-ta'min. At-ta'min ba'da faragil fatihah, ba'da faragil al-fatihah, wal jahru bihi fil jahriyah, wal jahru bihi fil jahriyah. Yaitu membaca amin, ya. Takmin itu qaul amin, ya, ucapan amin. Ini takminnya adalah qaulu amin, ya, jadi amin namanya takmin, qaulu amin. Dan kesunahan ini juga diberlakukan ketika di luar sholat, ya. Jadi ketika baca Fatihah di luar sholat, ya, di luar sholat, maka juga disunahkan, ya. Jadi ini walau fi takmin di sini, ya, walau fi atau walau kharija sholah, meskipun di luar sholat, tapi di dalam sholat lebih ditekankan lagi, baik itu imam atau munfarid, ya, ataupun makmum yang mengucapkan amin untuk qiraahnya si makmum dan ataupun qiraahnya imam, ya, yang dia mendengar qiraahnya imam. Nah, amin ini isim fi'il amr, maknanya istajib, ya. Amin ini maknanya istajib, itu kabulkanlah. Ini maknanya amin istajib, maknanya istajib. Istajib.
Kemudian di Busral Karim yang afsah itu mimnya ditakhfif, ya, amin, yaitu ditakhfif, tidak ada tasdidnya, dan dimatkan, ya, amin, ya, dimatkan itu lebih fasih daripada qasar, ya. Wa ta'minu ba'da faragil fatihati wal jahru, ya, wal jahru bihi, ya, bitakmin fil jahriyah. Ya, kemudian ba'da faragil fatihah, takmin itu diucapkan setelah selesai baca fatihah, ya, atau ganti dari fatihah, ya. Nah, ini di musannif menyebutkan, ya, menyebutkan dengan di sini apa? Aqibal fatihah, ya, yaitu ba'da faragil fatihah. Maka nanti berfaedah takmin itu terluput dengan melafadzkan selain tersebut, ya, selain lafadz amin. Riwayat dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum wa fi riwayatin inda Muslim fi sholati amin wa qalat malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian dalam riwayat Muslim di dalam sholat, yaitu mengucapkan amin, dan malaikat juga mengucapkan amin di langit, kemudian saling berbarengan, mencocoki berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapus, ya. Kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol idza ammanal imamu fa aminu, jika imam itu mengucapkan amin, maka aminkanlah, ucapkanlah amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang takmin ucapan aminnya, ya, berbarengan dengan ucapan amin malaikah, maka dosa-dosa orang tersebut yang telah lalu diampuni. Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah satu perawi hadis, mengatakan kana Rasulullah SAW yaqulu amin. Ya, kemudian di situ disebutkan idza amana, tadi idza amanal imam fa aminu. Nah, ini maksudnya jika ingin mengucapkan amin dan telah imam selesai dari apa? Membaca, maka makmum mengamini, sehingga nanti aminnya makmum nanti berbarengan dengan aminnya imam, ya, karena ini tadi di situ aminnya memang untuk qiraatnya si imam. Kemudian di salah satu riwayat anna Rasulullah SAW qala idza qala al-imam, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, ya. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Maka karena ucapannya seseorang ini jika berbarengan dengan ucapannya malaikat amin, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini dalil-dalil menunjukkan apa? Menunjukkan disyariatkannya, disunahkan, yaitu mengucapkan amin. Nah, kemudian di sini disebutkan wal jahru bihi fil jahriyah, ya, yaitu menjaharkan ketika jahriyah, sholat jahar, ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain wasukutu baina akhiril fatihah, ya, ada kesunahan berikutnya adalah asukutu diam. Asukutu baina akhiril fatihah,
baina akhiril Fatihah wa amin. Akhiril Fatihah wa amin wa baina amin wa surah. Ya, kemudian ada ini diam ya, ada sukut. Jadi sukut ini nanti ada yang antara takbiratul ihram dan iftitah juga ada ya. Nih, sukut. Di sini ada juga sebelum ini ya, ada sukut baina at-taharum wal iftitah. Ya. Kemudian ini baina tahrum wal iftitah artinya apa? Antara takbiratul ihram. Jadi kalau kita sholat ya, kita sholat Allahu Akbar, diam sejenak baru apa? Iftitah. Ada lagi baina al-iftitah wa baina ta'awud. Kemudian baina al-iftitah, ini ada lagi baina al-iftitah wa bainal wa ta'awud wa baina ta'awud. Nah, kemudian ada lagi ini setelah doa iftitah selesai kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, antara selesai iftitah dengan ta'awud itu ada sukutnya ya, diam sejenak. Ada lagi yaitu baina ta'awud wa bainal basmalah. Baina ta'awud wa baina al basmalah. Ya. Jadi yang pertama ini kita ini dulu ya, ini satu ya, antara apa? Takbiratul ihram dan iftitah. Dan yang kedua antara iftitah dan ta'awud 2. Kemudian antara ta'awud dengan basmalah 3. Jadi ada sukut, diam sejenak ya. Kemudian setelah basmalah kemudian baca Fatihah. Setelah selesai Fatihah maka antara Fatihah dengan amin ini ada 4. Setelah selesai Fatihah kemudian amin waladdallin, diam sejenak, amin. Kemudian yang berikutnya antara amin dan surat kelima ya. Artinya setelah amin kemudian membaca surat. Nah ini amin kemudian diam dulu. Nah, diam dulu kemudian baru membaca surat. Nah, ini disebutkan di matan wa yutawwiluha al-imam fil jahriyah ya bi qadril Fatihah wa ba'da faraghi surah. Ya. Jadi ini ya imam yutawilu, yaitu yutawilu memperpanjang, yaitu sukutnya itu ya. Ketika sholat jahriyah ya seukuran Fatihah.
yaitu wa ba'da faraghi surah, dan setelah apa? Membaca surat. Ya, disebutkan di sini apa? Imamnya disunahkan, ya. Jadi ketika imam ini ya selesai membaca Fatihah kemudian amin, maka imam diam dulu. Ini diperlama, ya, yutawiluha al-imam, yaitu fil jahriyah ketika sholat jahar biqadril Fatihah, seukuran Fatihah. Dia ketika imam itu sudah waladhdallin amin, dia diam, imamnya diamnya seukuran Fatihah. Ini maksudnya agar makmumnya itu membaca Fatihah. Ya, imamnya diam, ya, seukuran Fatihah agar makmumnya membaca apa? Fatihah, dan hukumnya sunnah. Di Busara akan disebutkan, ya, yaitu agar atau kesunahan ini diberlakukan jika dia punya uzon, bahasanya makmum membaca Fatihah, ya, agar jika punya uzon, agar apa? Agar nanti makmumnya fokus mendengarkan bacaan imam. Jadi kapan makmum baca Fatihah? Ketika surat jahriyah, ketika imam setelah selesai Fatihah dan imamnya diam, ya, seukuran Fatihah, makmum nanti baca Fatihah. Dah selesai baru imam baca surat sehingga bisa fokus. Nah, kemudian imam ini ketika diam tadi, ya, ketika diam setelah amin, ya, diam lama tadi, menyibukkan dengan zikir, bukan hanya diam saja. Jadi setelah dia amin gitu imamnya, dia diam agar makmumnya baca Fatihah di surat jahriyah. Nah, pas diam ini tidak diam total, nggak mengucapkan apa-apa, tapi disunahkan di sini untuk berzikir atau qiraah, ya. Ya, berzikir atau qiraah baca surat. Ya, ini lebih aula membaca apa? Surat, ya. Ini disebutkan demikian. Kemudian ada juga saktah yang ba'da faraghi surah. Ini lanjutannya, ya, yang keenam. Lihat di matan wa ba'da faraghi surah. Di sini ada wa ba'da faraghi as-surah. Ini berarti keenam. Setelah apa? Selesai surat. Jadi Fatihah kemudian surat, diam sejenak, kemudian baru rukuk, kan gitu. Nah, 6. Jumlahnya 6. Nah, ini semuanya diam sejenak ini di Busra Karim itu seukuran ucapan subhanallah, ya. Diam sejenak ini diam sejenak semua. Seukuran ucapan apa? Subhanallah. Kecuali antara amin dan surat. Kecuali yang ini, ya. Kecuali baina amin wa surah. Ya, kecuali ini. Ini kecuali ini. Nah, ini tatwil di sini, ya. Wa baina amin wa surah. Ini ada tatwil. Diperpanjang. Yang lainnya sukut, ini sukut, diam nih sukut sebentar, nih seukuran apa? Seukuran ucapan subhanallah. Ini ada dalil berkenaan dengan sukut, ya, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, akhbara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaskutu ba'da takbiratul ihram, yaitu diam setelah takbiratul ihram. Wa idza faragha min qiraatil fatihatil kitab, jika selesai dari membaca Fatihah, wa badal faraghi minal qiraah, dan selesai telah membaca surat, fa ankara dzalika Umran bin Husain radhiyallahu anhuma, kemudian diingkari Umran bin Husain, fakataba ila Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu fil Madinah faqala shadaqa Samurah. Jadi membenarkan Samurah bahwasanya ada sukut tadi. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Berikutnya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kesunahan-kesunahan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.